Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa saja bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus sekali lagi mengajak orang banyak. Dia mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam diri seseorang yang menajiskannya. Sebaliknya, yang keluar dari diri seseorang itulah yang menajiskannya. Dia mengatakan bahwa apa yang keluar dari seseorang yang berpotensi menajiskan. Di sini Yesus sedang mencoba untuk memberitahu kepada kita bahwa kenajisan tidak datang dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hati keluar dari pikiran dan dari mulut seseorang. Saudara-saudariku yang terkasih, saya berasumsi bahwa kita semua pada sewaktu-waktu mungkin pernah merusak, merendahkan, atau menghina citra atau reputasi orang lain tanpa kita sadari. Mungkin karena kita emosi, sehingga dunia ini menjadi gelap,
hingga mengeluarkan seluruh nama-nama hewan yang ada di kebun binatang lewat mulut kita. Dengan kata lain, kita mengatakan orang dengan kata-kata kasar, atau mengeluarkan kata-kata mutiara nan agung yang jorok dan kotor yang ada dalam bahasa daerah kita masing-masing. Ingat saudara-saudariku, bahwa setiap kata-kata itu memiliki efek merusak jika kata-kata itu kotor atau tidak berfaedah. Seperti jika kita mengatakan bodoh, tolol, bangsat, dan lain-lain terhadap seorang anak, nantinya akan mempengaruhi perilakunya. Kata-kata juga dapat membangun jika kata-kata itu penuh dengan kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita dapat menajiskan diri kita. Menajiskan diri kita karena telah melukai orang lain. Kata-kata kotor itu sering melukai orang, kendati pun tak berdarah. Maka tepatlah dikatakan dalam pepatah bahasa Indonesia, lidah kita seperti pedang bermata dua. Maka berhati-hatilah dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Apa yang ada dan yang keluar dari pikiran, hati dan mulut memiliki potensi untuk menajiskan diri kita dan orang lain. Dan yang paling parah ialah dapat merusak hidup orang lain. Memang mudah untuk mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Tapi begitu kata-kata itu diucapkan, kata-kata itu tidak dapat ditarik kembali. Pikiran kita juga tidak bisa ditarik kembali. Namun kita dapat memantau arah pikiran kita dan memilih untuk mengubah arah kita. Semoga hari ini kita sadar untuk menjaga hati dan lidah kita sebelum kita berbicara. Kita mungkin harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kukatakan atau kulakukan dalam situasiku saat ini. Semoga kita menggunakan lidah kita dengan baik, menjadi penghibur bagi orang, bukan merusak hidup orang lain. Semoga. Tuhan, ajarilah kami dan bantulah kami dalam menjaga dan mengekang pikiran, hati, dan mulut kami, agar kami tidak menyakiti hati orang lain. Semoga kami gunakan hati, mulut kami untuk memberi penghiburan, memberi semangat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju
kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.